kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan yang mengena banget sekarang itu adalah kesetaraan. Kesetaraan tuh dia nggak pandang siapapun gitu. Kayak donor darah, gue nggak bisa kan, gue donor darah cuma buat orang Islam, gue donor darah buat orang Kristen, atau gue darah buat orang miskin aja, nggak bisa. Semuanya di mata PMI sama, Pak. Bertemu tahun 2014 awal, gue inget banget di salah satu restoran fast food di Tangerang Selatan. Dari sana awal pintu masuk, melihat memang pada akhirnya apa yang gue lakukan ketika kuliah itu belum ada apa-apanya. Ketika bertemu dengan seorang bapak, pada saat itu masih anak satu ya Mas? Anak satu. Doang, kan? Iya, anak satu. Dulu lu presiden BEM ya? Iya kan, lu presiden BEM kan? Iya. Presiden BEM Universitas UIN, Universitas Islam Negeri di Ciputat. Dan pada akhirnya jadi pintu masuk banyak gerakan-gerakan sosial yang kita kerjain bareng, ya kan? Gue punya fotonya. Nanti gue setelah TP gue tunjukin. Gue masih kurus banget. Lu masih kurus. Sekarang sudah punya jabatan di Palang Merah Indonesia Jakarta. Iya. Sebagai Ketua bidang anggota dan relawan. Ketua bidang anggota dan relawan, yang masih ngurusin relawan. Masih ngurusin relawan. Iya. Berhubungan itu semua, di Pita Kuning juga kalau misalkan tamu di sini kasih jus, Mas. Oke. Nah, jus ini berapa komponen? Berapa komponen? 2 komponen. Ada 2 komponen buah. Oke. Gua pun juga nggak tahu komponennya. Jadi silakan diminum. Silakan ditebak itu buah apa aja. Minum nih. Minum silakan. Gue juga minum karena haus. Ya apa ini? Belimbing hijau ya? Belimbing dapur? Iya, ada belimbingnya nih. Belimbing? Belimbingnya kuat nih. Belimbing. Kayaknya ada alpukatnya. Ada alpukat? Serius? Gue belum pernah coba alpukat. Jambu kayaknya. Enggak, ini ada benih-benih hitam. Ini apa ini? Gue nggak tahu. Ini katanya bagian dari jusnya. Oh. Apa buah yang ada titik-titik hitam ini? Tapi benar, belimbing benar ya? Belimbing sama jambu kelutuk kayaknya. Belimbing jambu. Apa benar nggak? Belimbing benar nggak? Nah, satu lagi apa? Oh. Kayak gini rasa kiwi. Iya, bukan buah lokal. Jadi gue nggak ngeh jadinya. Gue biasa makan kelengkeng, duku, dikit. Gimana Pak PMI? Apa aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang masih ngurusin PMI, ngurusin perdonor darahan, terus aktivitas-aktivitas pelayanan kemanusiaan kayak ambulans dan yang lain-lain di PMI, sama masih ngurus sekolah. Masih ngurus sekolah dengan anak-anaknya itu. Masih sekarang jadi ngurusin lingkungan rumah juga. Kemarin sempat jadi DKM musola, sekarang jadi diminta jadi ketua paguyuban perumahan, Pak. Lu di media sosial Mas Angger ini sering banget bilang PMI itu bukan cuma soal donor darah. Iya. Nah, coba gua sendiri juga taunya PMI donor darah. Iya. Mungkin lu bisa share di sini PMI itu apa? Iya, kalau di Indonesia sendiri PMI itu masuk sebagai alat diplomasi untuk mengabarkan kalau Indonesia udah merdeka. Jadi selang 17 hari pasca 17 Agustus 1945, Soekarno bilang ke Menteri Kesehatan waktu itu, ayo dong bikin Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia, karena kita juga kan lagi nyiapin untuk perang-perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Sekaligus untuk mengabarkan ke dunia bahwa Indonesia udah merdeka. Akhirnya tanggal 17 September 45, sebulan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta bilang, ya udah gue yang jadi ketuanya Palang Merah Indonesia. Kita berikan nama Perhimpunan Nasional Palang Merah ini dengan nama Indonesia agar bisa mengabarkan ke dunia kalau Indonesia udah merdeka. Jadi waktu itu tuh Bung Karno dan Bung Hatta
menjadikan PMI itu sebagai alat diplomasi buat dunia, mengabarkan kalau Indonesia ini udah eksis sebagai sebuah negara. Sekaligus tadi untuk membantu korban-korban perang karena mungkin nanti akan ada agresi militer dan bener ada agresi militer gitu ya. Dan perang-perang lanjutan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi disitulah masuknya PMI karena kan Red Cross itu dimungkinkan untuk masuk ke wilayah-wilayah konflik gitu. Jadi orang netral yang bisa masuk ke wilayah konflik untuk menyelamatkan korban perang lah atau merawat mereka-mereka yang jadi korban perang. Nah, setelah itu berlangsung gitu ya, selain menolong korban perang dan yang lain-lain, terus kesini mulai untuk juga mengumpulkan mereka-mereka yang mau berdonor darah. Jadi ada, kalau kita di PMI itu salah satu aktivitasnya adalah donor darah. Karena itu yang paling rutin dikerjakan, jadi PMI itu dikenalnya dengan aktivitas organisasi pengumpul darah gitu ya. Padahal itu cuma salah satu program. Padahal salah satu program rutinnya. Salah satu program yang lainnya misalnya kayak terlibat dalam kayak di pandemi ini terlibat dalam penanganan pandemi yang ada di Indonesia. Terlibat dalam penanggulangan kebencanaan yang ada di Indonesia, terlibat dalam pelayanan-pelayanan medis kayak misalnya ambulan, terus mudah-mudahan kita akan bikin klinik dan rumah sakit nantinya kayak gitu. Dan PMI udah punya rumah sakit juga kan yang ada di Bogor. Nah itu yang kemudian secara rutin dilakukan oleh PMI sih. Apa yang membedakan antara PMI dengan institusi kesehatan lain? Kalau dibandingin sama pemerintah, jelas PMI bukan lembaga plat merah gitu ya. Jadi ini NGO lah, non-government organization. Tapi PMI punya jejaring internasional yang kemudian diakui oleh dunia, dan menjadi lembaga yang juga menginisiasi Geneva Convention kan jadinya. Jadi kita punya jejaring dunia. Yang kedua, selain tadi punya jejaring dunia, tapi bukan juga plat merah, dan kita punya privilege buat kondisi-kondisi kedaruratan. Gitu. Jadi kayak misalnya perang yang diizinkan untuk masuk ke wilayah konflik, selain mereka yang sedang berkonflik adalah Red Cross atau Bulan Sabit Merah juga bisa gitu ya. Itu sih. Jadi dilindungi oleh hukum internasional juga. Jadi jatuhnya PMI itu organisasi non-pemerintah ya? Non-pemerintah. Tapi kesannya kayak plat merah kan. Jadi. Iya, karena memang pada akhirnya sering berinteraksi dengan negara. Gitu. Nah, tapi yang menarik dari kehidupan Mas Anggir selanjutnya adalah kita mulai dari pengelolaan sekolah dulu. Oke. Dirimu take over sebuah sekolah. Iya. Yang kalau bisa dibilang bangkrut bukan sih? Iya, betul. Jadi waktu itu tuh tinggal 17 murid. 17 murid. Dan maksudnya dirimu dulu sekolah di situ, SDI di situ. Betul, sekolah di situ. SDI Nurul Amin. SDI Ruhul Amin. Ruhul Amin. Oke. Gimana ceritanya Mas? Pada akhirnya lu berani mengambil resiko take over sebuah sekolah, lu jadi kepala sekolahnya, lu nyari pendanaannya. Sampai sekarang. Jadi ini gue kan dulu banyak di kampus tuh aktivismenya temanya pertanian. Ketika di Dompet Duofa, gue spesifik ngomongin pendidikan. Nah, tiba-tiba dalam beberapa tahun itu gue dapet tiket untuk ngelihat realitas pendidikan yang ada di Indonesia, Pak. Jadi gue tuh keliling dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe sampai Rote, Pak. Gue ngelihat banget realitas pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana gitu ya. Jadi mendadak gue ngerasa kayaknya kok Indonesia mundur 20-30 tahun yang lalu ya dari apa yang gue lihat di Jakarta, di Tangsel, di Ciputat gitu-gitu ya. Gue ngerasa, kok Indonesia mundur 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Bapak juga pernah lihat lah kondisi pendidikan di Banten yang kita bikin banyak hal di sana. Nah, hal itu tuh ngebuat gue gelisah, Pak. Serius dah. Ini sampai ngerasa kayaknya kalau gue cuma sekedar jadi penonton di wilayah yang gue sekarang lagi gelisahin, kayaknya nggak akan ini nih. Qadarullahnya
sekolah itu tuh membutuhkan bantuan karena ya hanya tinggal nunggu waktu lah sampai itu tutup sekolah, karena waktu itu 2015 tinggal 17 siswa, tinggal 3 orang guru. Satu guru megang 2 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus itu 3 guru itu termasuk kepala sekolahnya. Jadi 1 kepala sekolah 2 guru. Ini udah tinggal inilah, tinggal tinggal tunggu tutup. Nah, mendadak tuh gue ngerasa kalau gue tawarin gimana ya untuk gue yang ngelola. Karena toh ini juga akan tutup gitu ya. Jadi gue ngerasa nothing tulus aja kalau tutup di masa gue ya nggak masalah juga. Orang udah mau tutup juga gitu. Tapi kalau misalnya masih bertahan sampai kalau masih bisa gue selamatin gitu. Kebetulan juga waktu itu 2015 kita lagi aktif banget ngebikin Banten Mengajar, inget gak? Yeah. Nah, gue ngerasa kita punya resources orang nih. Terus ada tempat yang butuh orang baru untuk bikin inovasi pendekatan di pendidikannya. Udah, bismillah, bilang ke istri gue, Mi, coba ini ya, coba bangun sekolah ini ya. Bini gue cuma bilang, jangan macem-macem dah gitu ya. Gaji lu sebagai amil tuh berapa gitu kan, buat ngidupin keluarga aja masih Senin Kemis gitu kan, jadi amil zakat itu. Ini mau ngelola sekolah, duitnya operasionalnya gede, gaji orang dan segala macam gitu ya. Terus waktu itu gue inget tuh ngobrol sama teman-teman, termasuk lo juga kayaknya. Gimana kalau kita bikin sekolah, dan teman-teman bilang, ya udah apa yang bisa gue bantu. Makanya waktu itu bikin kakak wali murid tuh, yang teman-teman tuh iuran buat bantuin operasional sekolah. Ya udah, sampai hari itu dijalanin. Oh iya, satu lagi, operasional awalnya gue minjem mas kawin bini gue. Jadi teman-teman ini jangan ditiru ya. Mas kawin, jadi bentuk perjuangan itu gue minjem mas kawinnya deh gitu, itu buat gue gade. Digade. Dan baru gue tebus tuh 2 tahun yang lalu, Pak. Masya Allah. Itu apa sih? Cincin, gelang, kalung. Tapi lu sadar nggak kalau misalkan lu beberapa kali mengorbankan? Ya mungkin ini cara pandang gue dari orang luar ya. Ya, lu mengorbankan beberapa part kebahagiaan dari keluarga lu untuk society. Betul. Itu apa yang ada di pikiran lu? Gini, misalnya mungkin teman-teman nganggap bini gue tuh nggak pernah protes gitu ya. Tapi pernah, Pak. Pasti pernah lah. Misalnya gini, ketika gua bolak-balik Banten cukup intensif gitu ya, atau ketika gua memilih untuk pergi ke Palu waktu itu beberapa hari aja setelah tsunami Palu gitu. Dan itu lama ya? Lama. Bini gua kan pasti khawatir kan, pasti protes kan. Tapi gua tuh selalu ngamanin dulu di rumah, kondisi di rumah. Misalnya pemahaman dia sebelum gue pergi tuh dikasih tahu, oh ini loh kondisinya di sana kayak gini. Gue berangkat untuk misi ini. Nanti selama gue nggak ada, lu bisa sama ini, gitu-gitu. Ini gue ada beberapa bekal yang selama gue nggak ada, ini lu bisa handle ini dan segala macam. Jadi beruntungnya dia sudah cukup mandiri juga gitu untuk gue tinggal gitu, Pak. Jadi seneng aja gue juga. Sebuah kebiasaan tinggal akhirnya jadi ya udahlah. Iya udah. Bener udah. Ya gimana ya? Udah cenderung pasrah gitu. Cenderung pasrah ya. Tapi itu gue nggak juga pergi ngonyong-ngonyong gue pergi gitu misalnya. Nggak, tetap lah harus ada yang difikirkan. Misalnya kayak gue nggak mungkin ninggalin dapur, di dapurnya itu nggak ada makanan gitu. Gue nggak mungkin ninggalin rumah tanpa di dapurnya ada makan. Setidaknya mereka bisa hidup lah gitu. Walaupun gue nggak ninggalin, misalnya gue pergi ya udah nih mobil ada 2 plat ganjil plat genap gitu kan, enggak juga, Pak. Itu terlalu inilah. Ini emang dasar ya, kalau namanya orang baik tuh selalu akan ada jalan baik juga untuk keluarga. Amin. Dan ini yang membuat lu sekarang juga bahagia di PMI. Bahagia, Pak. Bahagia. Maksudnya pilihan yang sekarang itu ngebuat gua punya banyak ruang untuk melakukan banyak hal yang bisa bermanfaat. Kan seperti yang diajarkan sama
mentor kita, iyalah. Kalau ya. Kita kalau milih profesi itu setidaknya ada 3 hal kan. Memungkinkan secara intelektual tumbuh, memungkinkan secara ekonomi itu baik, terus memungkinkan kita bisa punya dampak. Ya sekarang gue bahagia sih, bahagia banget. Apa value yang sama antara PMI dan lu? Kemanusiaan. Dan yang mengena banget sekarang itu adalah kesetaraan. Kesetaraan tuh dia nggak pandang siapapun gitu. Kayak donor darah, gue nggak bisa kan, gue donor darah cuma buat orang Islam, gue darah buat orang Kristen, atau gue darah buat orang miskin aja, nggak bisa. Semuanya di mata PMI sama, Pak. Kesamaan dan kemanusiaan itu yang menurut gue keren banget values-nya.